Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Bahagia sekali berjumpa dengan Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan melalui renungan pagi ini. Orang bijak berkata, sabar bukan hanya soal menanti, tetapi bagaimana kita menata hati selama menjalani. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan melalui renungan harian edisi Selasa 29 Maret 2022. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bahan bacaan kita adalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari berdoa, mohon hikmat Tuhan. Dengan hati yang menyembah, kami datang kepadamu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Seraya dengan itu, hati kami siap untuk diberkati Tuhan melalui sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus kuasai hati kami agar dapat menyimpan harta berharga ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Sang Pemelihara, itulah tema kita. Saudara, sejatinya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bila karena berbagai hal di kemudian hari ada yang hilang dari anggota keluarga tersebut, maka hal itu dapat membuat keluarga tersebut mengalami ketidakseimbangan. Biasanya, bila sebuah keluarga kehilangan kepala keluarga atau ayah, keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan ekonomi. Hal itulah yang dialami oleh sebuah keluarga seorang janda. Suaminya seorang hamba yang setia. Dulu seorang dari golongan para nabi, hamba Elisa. Namun telah meninggal. Karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka penagih hutang akan mengambil anaknya dan menjadikan hambanya seperti kebiasaan orang itu. Suatu hari janda itu datang kepada Elisa menyampaikan keluh kesahnya atas hutang yang menimpa dirinya.
Lalu Elisa menanyakan kepadanya, "Apa yang ada yang engkau miliki?" Perempuan itu menceritakan bahwa tidak ada harta lain yang dimilikinya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Oleh kuasa dan petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa, minyak yang dimiliki perempuan tersebut dilipat gandakan untuk dijual guna membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarganya diluputkan dari himpitan pergumulan yang berat. Saudara, janda dan kedua anaknya itu mewakili umat Allah yang ditinggalkan dan mengalami penindasan. Jika kita bergumul, langkah yang terbaik adalah datang kepada Tuhan memohon petunjuknya, sebagaimana yang dilakukan oleh janda dalam pembacaan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita jalan keluar. Kita juga percaya bahwa Tuhan dapat memakai apa yang ada pada diri kita untuk menjawab permasalahan kita. Hanya saja kita perlu terbuka dan mau mengikuti setiap petunjuk Tuhan. Saudara, aminkanlah dan lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Mari satu dalam doa. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, khususnya dalam perjalanan aktivitas kami hari ini, dan secara umum untuk seluruh perjalanan kehidupan dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkatilah tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mengangkat kewajiban kami masing-masing. Sayangi segenap kekasih-kekasih Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh dan yang berduka. Tuhan, Engkau kuatkan mereka menghadapi pergumulan dan bahkan boleh melewati pergumulan. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai hal, Engkau pula yang akan terus menjadi sahabat. Tetapi juga Tuhanlah yang patut dimuliakan ketika kami berada dalam berbagai sukacita karena kemenangan. Oh Bapa di sorga, Engkau pelihara setiap rumah tangga kami, Engkau beri kami sukacita, terlebih penuhkan kami dengan kesabaran, agar kami tetap berada dalam kehendak Tuhan. Dan kami tetap mengaminkan berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di sorga, berkati juga segenap keluarga kami Tuhan, yang jauh daripada kami oleh karena tuntutan pendidikan ataupun juga pekerjaan. Kami percaya Engkau selalu mempersatukan rumah tangga yang Engkau berkati dalam doa pengharapan dan kasih. Penuhkanlah hati kami dengan kegembiraan ya Tuhan, sehingga kami tetap memuliakan Engkau. Juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, penuhi dengan sukacita. Bapa di sorga, penuhkanlah hadirat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyatu dalam renungan pagi ini. Ya Bapa, ini kami yang datang berserah kepadamu, ini kami yang datang membawa syukur kami. Tuhan, Engkau pelihara kami, dan kami membawa doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang sungguh hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian ke dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan kita. Tuhan memberkati hari ini, bahagia selalu.